Perkenalkan, nama saya Rohematus Soleha, NIM 180.3211000063. Perkenalkan, nama saya Ninda Ika Alfionita, NIM 108. Perkenalkan, saya Nurwinda Dewi Agustina, NIM 19.032.11062. Saya Wenda Eka Wahyu Maulidia, NIM 19.03211000065. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi, di mana kompensasi itu sendiri merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan, baik berupa barang ataupun uang, yang diterima secara langsung maupun tidak langsung oleh karyawan sebagai balas jasa atas kinerja yang mereka lakukan untuk sebuah perusahaan. Terdapat pula fungsi dari kompensasi, di mana fungsi yang pertama yaitu penggunaan SDM yang lebih efektif dan efisien. Pemberian kompensasi yang sesuai akan mendorong produktivitas tenaga kerja, sehingga penggunaan atau fungsi dari sumber daya manusia itu sendiri akan berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu mendorong stabilitas ekonomi, di mana pemberian kompensasi yang sesuai dan layak kepada karyawan akan mendorong pertumbuhan dari stabilitas ekonomi itu sendiri. Terdapat tujuan dari kompensasi itu sendiri, di mana tujuan kompensasi antara lain yaitu dapat menjalin kerjasama antara karyawan dan perusahaan. Yang kedua yaitu kepuasan kerja oleh karyawan. Yang ketiga motivasi, di mana pemberian kompensasi dapat memotivasi karyawan. Lalu dapat menjaga stabilitas karyawan, dan yang terakhir mampu meningkatkan kedisiplinan oleh karyawan. Dalam pemberian kompensasi juga harus memperhatikan beberapa asas dari kompensasi. Terdapat dua asas dari kompensasi. Yang pertama yaitu asas adil, di mana perusahaan harus memberikan kompensasi kepada karyawannya secara adil berdasarkan jabatan atau tugas dan kinerja dari karyawan tersebut. Asas yang kedua yaitu asas layak dan wajar, di mana kompensasi yang diterima oleh karyawan harus dapat memenuhi kebutuhan karyawan secara normatif dan ideal. Saya akan menjelaskan tentang jenis kompensasi, metode kompensasi, cara penentuan kompensasi, dan sistem kompensasi. Yang pertama adalah jenis kompensasi. Jadi kompensasi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kompensasi finansial secara langsung yang berwujud bayaran pokok, bayaran insentif, bayaran prestasi, dan juga bayaran tertangguh. Kemudian ada kompensasi finansial tidak langsung yang berwujud program perlindungan seperti asuransi dan pemberian fasilitas pendukung seperti kendaraan. Kemudian ada kompensasi non-finansial, seperti pemberian lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Selanjutnya, terdapat 2 metode untuk menentukan besaran gaji. Yang pertama metode tunggal dan yang kedua metode jamak. Untuk metode tunggal hanya mempertimbangkan ijazah, sedangkan untuk metode jamak itu mempertimbangkan beberapa hal seperti ijazah, pendidikan, dan juga sifat pekerjaan. Selanjutnya adalah cara penentuan kompensasi. Yang pertama harus dilakukan adalah menganalisis jabatan untuk mengetahui tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan pada suatu posisi jabatan. Kemudian mengevaluasi jabatan untuk menentukan nilai relatif suatu jabatan sebagai dasar penentuan kompensasi. Kemudian melakukan survei gaji di beberapa perusahaan pada bidang pekerjaan yang sama. Yang selanjutnya adalah melakukan penentuan kompensasi berdasarkan dengan informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya adalah sistem kompensasi, ada 3. Yang pertama sistem waktu, sistem hasil, dan sistem dorongan. Untuk sistem waktu, besar kecilnya kompensasi ditentukan oleh waktu. Kemudian untuk sistem hasil ditentukan oleh output yang dihasilkan, dan untuk sistem dorongan ditentukan oleh volume pekerjaan dan waktu pengerjaannya. Akan menjelaskan pengaruh lingkungan. Lingkungan kerja merupakan pelayanan para tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang penting untuk membentuk lingkungan di lingkungan kerja di dalam perusahaan. Bentuk pelayanan para tenaga kerja meliputi pelayanan makanan, pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, pelayanan penyediaan kamar mandi, kamar kecil, dan kondisi kerja. Lingkungan kerja yang baik akan mempengaruhi kinerja karyawan dan akan mempengaruhi pemberian kompensasi kepada karyawan. Selanjutnya, kompensasi pelengkap. Menurut Harianja 2002, kompensasi pelengkap merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap meliputi A. Diberikan karena 1. Pensiun, 2. Pesangon, 3. Tunjangan kesehatan,
4. Asuransi kecelakaan kerja, dan B. Pelayanan yang meliputi 1. Majalah, 2. Sarana olahraga, 3. Perayaan hari raya, dan 4. Program sosial lainnya. Selanjutnya, tahap penentuan kompensasi. Tahap pertama yaitu mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Tahap kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Tahap yang ketiga, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Komponen kompensasi, yang pertama ada gaji, kedua upah, ketiga intensif bonus, dan yang keempat kompensasi tidak langsung. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah kebijakan kompensasi. Ada 7 kriteria yang efektif dalam kebijakan kompensasi. Yang pertama yaitu equidate, yang artinya memadai. Yang kedua equitable, yang adil. Ketiga balance, seimbang. Yang keempat cost efektif atau hemat biaya. Yang kelima secure, aman. Dan yang keenam incentive providing. Dan yang terakhir acceptable to employee. Selanjutnya ada penghargaan. Definisi penghargaan sendiri yaitu imbalan yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya atas pekerjaan yang telah dilakukannya, baik penghargaan secara intrinsik ataupun ekstrinsik. Tujuan dari pemberian penghargaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena menarik. Yang kedua, untuk mempertahankan. Yang ketiga, untuk memotivasi para karyawan. Selanjutnya, fungsi dari penghargaan. Menurut Handoko tahun 2000, fungsi dari penghargaan ada 3, yaitu yang pertama memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi. Yang kedua, memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih. Yang ketiga adalah bersifat universal. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penghargaan menurut Hasibuan tahun 2007 ada 10. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi. Yang ketiga, organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintahan dengan UU dan Kepres. Yang keenam, biaya hidup. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Yang Yang ke-8, pendidikan dan pengalaman kerja. Yang ke-9, kondisi perekonomian nasional. Dan yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan. Dari hasil analisis studi kasus, pada PT Nusa Pro Telemedia Persada di Banyuwangi dapat dikatakan bahwa kompensasi serta motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kinerja karyawan. Dalam hal ini, kompensasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kepuasan kinerja karyawan. Dengan pemberian kompensasi yang sesuai dan layak, dapat meningkatkan produktivitas karyawan serta meningkatkan kinerja karyawan yang nantinya akan mendorong tercapainya tujuan pada suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.